juga belum masuk. Ada beberapa Pak. Di sini di validasi saya sudah menyusun ada 30 landasan hukum yang hierarkinya insya Allah sudah saya susun dengan rupa jadi kebetulannya dari PP kemudian dan seterusnya juga tahun-tahunnya nanti insya Allah sudah tutup. Nanti Pak Longgar bisa menambahkan atau mengcopy mana yang belum ada nanti dimasukkan di situ ya Pak. Ini masih banyak yang belum ada Bapak. Ada 20, juga ada 30. Di sini ada di bawah saya yang belum ada. Jadi mungkin ada 30. Ya. Atau nanti bisa ya Pak yang saya tinggal untuk validasi. Ya. Kemudian pada halaman 31 Pak. Ya, pada halaman 31 di ketuntasan belajar 31 di ketuntasan belajar di situ disebutkan bahwa untuk ketuntasan belajar itu hanya menyebutkan untuk kompetensi, pengetahuan dan keterampilan. Tapi sikap juga ada Pak. KKN sikap itu di sini apa? B ya Pak ya. B ya itu dimasukkan di situ. Terus saya lihat di sini untuk KKN-nya itu 70 ya Pak. 70. Naik nggak berarti ya Pak? Ini kalau di juknis KTSPI standar itu 75, berarti itu kan di bawah standar. Jadi MAN atau LTSN yang lain bahkan di swasta itu sudah berarti Bapak 75. Ditawarkan monggo kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Kalau KKN-nya itu naik 75, itu bagaimana? Karena 70 itu masih di bawah standar. Standar kita adalah 75. Jadi nanti kalau sulit, ya memang ada remedi, tidak terbatas. Remedi untuk yang standar penilaian dari Ibu itu standar penilaian adalah 3 cara. Nilai dari ini bisa rata-rata, bisa ambil yang terbaik, atau bisa dengan menggunakan minimal. Tapi yang dijadikan di situ standar penilaian bahwa untuk nilai remedi itu ambil yang terbesar. Ambil yang terbesar. Anak-anak di sini umpamanya dengan 70, kemudian anak-anak dapatnya 60, kan berarti di bawah KKN. Kalau kita mengadakan remedi umpamanya 80 itu yang diambil. Itu sesuai dengan standar penilaian yang dari Disney. Nah, terus kemudian mau diambil yang mana? Karena di sini panjenengan juga mencantumkan Permendikbud 23 standar penilaian. Dua-duanya berdasarkan musyawarah. Ya. Nah, di sini harus ada itu ya Pak ya. Kemudian halaman 33. Halaman 33 tentang laporan penilaian. Laporan penilaian itu penilaian hasil ulangan harian, kemudian KHS, kemudian peserta didik akhir semester. PTS ada tidak Pak? Penilaian tengah semester ada. Kalau ada, berarti di sini ditampilkan ya. Jadi kan melaksanakan model PTS. Di jadwal ada, berarti dimasukkan di sini. Kemudian penilaian akhir tahun ada ya. Beda ya dengan akhir semester dan akhir tahun. Penilaian akhir tahun PAT belum ada, jadi mohon di sini ditambahkan. Ada 2 yang belum ada, PTS dan akhir tahun. Untuk struktur kurikulumnya nanti juga kita nanti ramai Pak Fauzi. Kemudian sedikit saya singgung di sini bahwa untuk kurikulum di Sleman, khususnya di Sleman, itu kan kita ada 6 tambahan ya Pak ya, nanti akan diperjelas oleh Pak Fauzi. Yang pertama konsultasi berapa sudah ada Pak di sini saya ya. Yang kedua tampil memang sudah ada. Kemudian untuk Sleman, khusus Sleman, kita ada sumber walaupun hanya 1 tahun 1 kali. Nah itu nanti dimasukkan.
dimasukkan pada pengganti diri. Ada Sunnah, ada manasik haji, literasi penulisan Al-Quran dan taktik tematik. Ada ya Pak di sini ya? Ada. Pemuatan lokal, keempat-empatnya sudah ada. Keenam-enamnya, mungkin sama. Kalau belum mungkin saya belum membaca itu. Kemudian untuk yang terakhir lampirannya Bapak, lampirannya nanti yang pertama adalah SK mengembang kurikulum. Yang kedua SK penetapan dan pemberlakuan kurikulum tadi yang tadi sudah dipanggil berarti tidak bisa di belakang. Kemudian SE kalender pendidikan. Kemudian format prota, proses, silabus, dan RPP. Ini hanya formatnya saja. Saya lihat untuk judis sistem SKS, saya lihat di sini untuk RPP-nya itu ada 36 poin ya Pak. 36 poin. Padahal kita kalau RPP sederhana itu hanya ada tujuan, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian, hanya ada 3 poin itu sudah boleh. Nah, ini ada 36 poin. Jadi nanti isinya untuk format RPP-nya mungkin ada 2. Silabusnya bagaimana? Nanti itu juga beda dengan yang SKS kelas 1. Kemudian silabusnya RPP, program prosesnya bagaimana? Nah, itu nanti supaya mestinya ada perbedaan. Itu hanya formatnya saja untuk dilampirkan di halaman terakhir. Oke, saya hanya itu saja yang bisa ditambahkan oleh Pak Joko, dan mohon maaf saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Harisatun Miswah MBD atas masukan dan tanggapannya untuk kurikulum Mandiri Skema tahun 2020-2021. Dan berikutnya kami serahkan kembali pada Bapak reviewer yang akan memberikan tanggapan terkait dengan paparan kurikulum yang telah disampaikan oleh Bapak Tunggal MPDSI. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Ahmad Fauzi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita ini untuk memberi masukan terhadap kurikulum. Salawat dan salam agar kita panjatkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Madika, Bapak Ibu pejabat, Bapak Ibu pejabat dari Kanwil Supa, DIY dan Sleman yang terhormati, Bapak Kepala Madika, Bapak Kepala Pengawas, Bapak Kepala Komite yang terhormati, Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, dan Bapak Ibu guru yang audit di ruang sana itu, sebelah sana. Ini besok menjadi cerita menarik. Sekarang guru-guru bisa melihat di balik tembok, ya, hebat. Nah, ini berkat IT. Nah, sebelum saya memberikan review terhadap naskah ini, ada 3 hal yang menjadi tren pengembangan kurikulum sekarang ini. Yang pertama adalah OB. Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata OB? Belum. Kalau OBH? OB
OB itu singkatan dari Outcome Based Education. Kalau dulu kita mengembangkan kurikulum, kita dimulai dari tujuan. Ya. Lalu dari tujuan kita ke standar isi. Ya, dari standar isi kita ke standar pembelajaran, dari standar pembelajaran ke standar penilaian. Itu modelnya Tiller seperti itu, Lewis seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang dengan OB kita mulai tidak dari situ, tapi dari belakang, yaitu dari outcome. Jangan urusannya awak dhewe besok nek wis dadi wong kerja iki iso apa? Itu pertanyaannya. Ya, jadi kalau anak-anak kita nanti sudah lulus perguruan tinggi bekerja, itu bekasnya mandi apa toh? Iya. Oh, mungkin dari orang yang ahli, ya, mau membaca Quran tiap hari, mau berpikir, mau amar ma'ruf nahi munkar, misalnya begitu. Nah, ini dari sana. Lalu itu baru dibawa ke tujuan. Jadi pendekatannya terbalik. Bilang outcome based education. Jadi nek guru mulang saiki itu pertanyaannya, jadi baru kamu lagi sapa to bocahku. Nah, itu menjadi tujuan. Itu loh. Itu disebut outcome based education. Tidak sekedar output. Nah, di kurikulum ini yang saya lihat output. Gitu loh. Output itu bertak ulang sapa. Itu output, tapi outcome wis seminggu, wis setahun isih membekas. Nah, itu apa? Nah, itu namanya outcome. Ya. Nah, ini yang di kurikulum ini masih output 100% bla bla bla, 100% bla bla bla. Output. Outcome. Nah, kemudian nanti dikaji kembali. Ya. Yang kedua, kurikulum sekarang ini harus kita sesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Terutama kebijakan yang baru, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ini kami punya kurikulum baru 2019, baru saya terapkan, sekarang juga menyesuaikan dengan kurikulum Kampus Merdeka. Mahasiswa itu belajar di prodi hanya 5 semester. Yang 3 semester ini kan blonjo sak-oke-oke nang jogo. Ya Allah. Masya Allah. Angel itu. Ya. Nah, ini kebijakan Merdeka Belajar itu apa esensinya? Kalau dia lulus bekerja, jangan ingin jadi apa bekerja. Oh, saya polisi, Pak. Oh, saya dokter. Oh, saya dokter hewan. Nah, oh, saya petani yang hebat, modern. Nah, masing-masing anak ini memerlukan kompetensi yang berbeda-beda sesuai dengan pilihan pekerjaan yang akan ditekuni. Nah, ini sekolah, guru, mendorong bagaimana anak-anak itu bisa mencapai cita-citanya itu. Angel toh ini. Kabeh bocah duwe cita-cita dhewe-dhewe. Iya. Nah itu, Pak. Itulah merdeka. Masya Allah. Nah, angel tenan ini kurikulum kami kita ubah. Nanti sore di Dapam kita ini lagi. Ya, kaji lagi. Nah, monggo nanti ditanya anak-anak itu mau jadi apa, lalu kita arahkan bagaimana belajarnya. Dia harus banyak belajar di bidang apa sesuai dengan bidang pekerjaan yang ingin kita pilih. Tahun kemarin saya masih
ikut di dalam penentuan penerimaan mahasiswa di UNY. Saya lihat anak-anak 3, 1, masih banyak. Nah, itu salah satu juga tujuan kita. Anak-anak kita bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi bagi yang ingin melanjutkan. Tapi yang bagi ingin bekerja, kita kasih apa? Nah, itu harus kita pikirkan. Oke. Yang kedua, nanti kan di kebijakan Merdeka Belajar itu kelihatannya UN akan ditiadakan tahun 2021 kalau nggak salah. Ya, itu disertasi saya tahun 2010 itu bunyinya sudah seperti itu. UN sebaiknya ditiadakan. 2010 itu waktu 11 tahun ya, untuk mewujudkannya. Ya, nanti akan diganti dengan USBN. Jadi ujian sekolah itu memiliki peran menentukan dalam pendidikan anak-anak kita. Karena itu mulai sekarang nanti Bapak Ibu belajar. Kelihatannya pemerintah akan menggunakan sistem bukan sistemnya seperti di Amerika itu kan ada GRE, ada GMAT, SAT dan sebagainya. Itu kelihatannya akan dibawa ke sana. Jadi ujian itu kalau kita baca GRE misalnya halaman 1, 2 itu semua orang bisa menjawab. Halaman 3, 4 mikir wes. 5 ini semua ya Allah ya Rabbi. Biasanya kan seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu itu nggak ada soal kira-kira mau tulis. Halaman 1, 2 kabeh mau bisa. Misalnya kata mayoga itu singkatan apa tahu? Nggak bisa. Ya. Tapi sudah apa visi misi mayoga? Wah, boleh berlain. Kita pahami ini, saya panggil semua dengan Bapak Ibu ya. Jadi produser ya, ditambuti ya. Ya itu Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Tolong nanti itu disinggung di dalam kurikulum ini. Berikutnya adalah revolusi industri 4.0. Nah, ini tadi Pak siapa namanya? Pak Mutalib, ya sudah menyinggung. Tadi Pak Kepala juga sudah menyinggung. Di dalam revolusi industri 4.0, anak-anak kita ini kita bekali dengan 16 literasi. Ya Allah, ya. Ini berbagi. Guru IPA, biologi, fisika, kimia membekali literasi sains. Guru IPS membekali social literacy. Nah, misalnya begitu. Nah, ada literasi teknologi, ya. Ada literasi finansial. Nah, ini yang luar biasa. Ya. Literasi finansial, jarang kita ajarkan bagaimana cara kaya. Gurunya kurang ngerti orang masih mungkin. Saya baca ternyata perempuan terkaya Indonesia itu dari Kebumen. Dia kan Kebumen, dia kan Kebumen. Tapi awak dia ngerti ya kita itu Bu Kartini Mulyadi. Itu orang kaya Indonesia perempuan menurut Forbes, majalah Forbes. Kekayaannya 9 triliun. Bapak-bapak apa yang terpikir kalau punya uang 9 triliun? Oh, saya ingin membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu Siti Aisyah. Berarti perlu sakinah. Literasi, Pak. Masya Allah. Jadi nanti Bapak Ibu belajar, saya sudah menulis buku sebenarnya ini, dan itu bisa diklik masing-masing literasi itu ada. Dan kita semua guru harus menguasai
terkait itu sesuai dengan bidangnya. Di anak-anak mungkin disuruh klik karena sekarang anak-anak harus belajar oleh ICT-nya. Jadi berikutnya adalah belajar tadi menggunakan Internet of Things. Ya, oleh dewe itu Bapak Ibu. 277 juta orang populasi kita. Yang punya HP berapa? 342 juta. Berarti ada 24% sing duwe HP loro. Siji nggo bojone, siji nggo bojone ya. Kalau selingkuh ya, nah, mau salah cewek ini pesen pangan, jogo internet, ya kan? Orang Indonesia itu mengakses internet 8 jam sebenarnya. Kita menang sedunia, Masya Allah. Yang jogo wibu media sosial, anak, nonton film dan sebagainya. Jarang yang untuk belajar. Nah, ini anak-anak kita dorong menggunakan internet untuk belajar. Kemarin saya melakukan webinar ya pembelajaran biologi online dikelola oleh teman-teman MDMP Man Biologi ya SDY, alhamdulillah 300 peserta. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Singapura, ada dari Malaysia, ada dari Thailand. Nah, mungkin tidak ada dari mana saya kira ya. Dari mana sini tidak ada ya. Nah, itu tidak ada sama. Ya, artinya semua sebenarnya sama Pak, prinsipnya mengganti materi. Ya, nanti tanggal 16 itu kami akan melatih Bapak Ibu guru secara online menggunakan Google Classroom, kemudian evaluasinya menggunakan Google Form, lalu video conference-nya menggunakan Google Meet, Google semua. Nanti 2 minggu kemudian kami akan melatih Bapak Ibu guru menggunakan Moodle. Itu Moodle. Ya, itu. Jadi nanti informasinya ditanyakan ke Pak Marno, MGMP Man Badul ya, biologi. Ya prinsipnya biologi tapi sebenarnya bisa diisi apa saja. Ya, nanti itu penting. Oleh karena itu tadi saya mendorong agar sekolah ini memiliki learning resources. Jadi Bapak Ibu guru semua materinya harus sudah digital. Tidak boleh ngekang-ngekang buku komennya. Ya, nah, sudah harus digital. Semua. Apalagi kalau mungkin sudah dibuat flipbook, anak-anak kan tinggal di HP, klik, untuk betul, bukan di. Sekali klik bukan kata 5 menit, 0 menit jadi. Asal wis ono bahane. Halo. Nah, ini persoalan kita ono bahane. Guru-guru senior saya sering tanya, Pak, silabinya di mana? Silabi Pak sama di sini. Wah, RPP di sini. Buku di sini. Mati lengkap. Ya enggak? Iya. Karena semua ditaruh di internet. Ya, gitu. Ya sekolah beli server Pak, server gede sedikit. Ya enggak bisa. Nanti untuk menampung semua miliknya Bapak dan Ibu guru. Nah, gitu. Nah ini 3 hal itu, OB, Merdeka Belajar, dan revolusi industri 4.0. Mau tidak mau kita harus seperti itu. Ya, itu. Nah, oleh karena itu di sini di kurikulum ini saya melihat ya belum mengakomodasi hal-hal tersebut. Kalau nanti itu diakomodasi, paling tidak wis ono ini. Kemudian ditakoni seluruh sudah Pak, di mana di sini? Nah, gitu. Nah, tuh. Lalu yang detail, misalnya di visi, coba visinya dilihat. Visi di situ itu visi lulusan.
Kalau Pak Slamet, visi itu visi lembaga, visi man-nya. Man ini mau jadi apa? Oh, menjadi man terintegrasi yang menjadi rujukan seluruh Indonesia. Hanya begitu. Nah, ini masih visi. Nah, kalau terwujudnya lulusan itu di tujuan mestinya. Iya. Maknya itu nanti tujuannya apa? Menghasilkan lulusan yang bla 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 bla. Jadi itu yang secara garis besar ya itu divisi. Lalu misi, nah, ini. Ya, misinya saya kira sudah baik. Nah, life skill itu jangan selalu ketinggalan karena itu adalah pendidikan abad 21. Pendidikan abad 21 sekarang sudah digeser dengan revolusi industri 4.0. Jadi ya, tapi kalau mau dicantumkan ya apa karena itu sebenarnya kita juga belum mencapai. Meskipun 4.0 itu kan di luar negeri, ya di kita itu sebenarnya zaman batu ya banyak. Jadi sambel ya pakai sobek batu, ya, jadi gedung ya gedung batu. Jadi kita sebenarnya masih sangat batu. Ya. Kemudian di tujuan itu mungkin di awal itu sangat terlalu detail, tapi kehilangan maknanya. Jadi tujuannya misalnya tadi menghasilkan lulusan yang belajar. Yang kedua mewujudkan sistem pembelajaran yang efektif, yang menyenangkan, yang menantang dan seterusnya. Lalu yang ketiga mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, ya, yang bla 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 bla. Berikutnya adalah mewujudkan mungkin kualitas ya. Yang ketiga mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, yang sesuai dengan Green Matrix. Ini rumah Green Matrix. Besok bukan Green Matrix. Nah, nanti dibaca Green Matrix dari UPI. Itu sekarang sudah menjadi standar. Jadi kalau tempat wudhu, ini tangannya matung, banyunya milih. Tangannya di cengker banyunya mandek dewi. Otomatis. Awak dia metu ruangan, lampunya bulu. Awak dia metu, lampunya mati. Wih, kok namanya menurut mati. Nah, kalau saya tanya gitu. Ya, ya, jadi baik. Lalu, ya, di halaman 11 itu masih tadi ini ukuran output, tapi outcome-nya jangka panjangnya apa? Ya, ini belum. Kalau nanti dicari sebenarnya lulusan kita itu ke depannya itu jadi orang yang seperti apa. Itu saya kira yang sangat penting karena itu merupakan cita-cita kita. Nah, kemudian di struktur kurikulum halaman 12, saya kira strukturnya sudah baik-baik saja. Tetapi mungkin sebelum struktur itu bisa tidak tahu standar struktur ini kan sebenarnya setelah tujuan, lalu ada standar isi atau bahan kajian atau bahan ajar. Nah itu bahan ajarnya itu apa? Artinya itu ada keluar mata pelajaran dengan isinya atau pokok isinya. Baru nanti itu ditata dalam jadi misalnya biologi 4 SKS itu mau sempat agama misalnya kok 5 SKS kenapa? Ternyata bahan kajian banyak. Ada homeopati, muamalah, semuanya pantes. Itu loh.
Jadi ada urea dari Unas atau VKM. Jadi pantas. Lalu kegiatannya, kegiatan praktik, kegiatan teori, lapangan, itu isinya sudah ada di situ. Kenapa kok muncul SKS-nya 2, 3, itu mungkin nasional. Kami amat ya jenengan. Itu itu. Ya orang pokok. Yang penting restorasi salah ya. Terus tadi muasal lokal, saya tidak tanfidz itu Quran kok ya. Tapi belum ya. Menurut saya, nah, ya kelihatannya perlu lebih. Jadi kita ada tanfidz hadis. Jadi saya ini kan sekarang ini sering mengikuti ceramahnya Ustaz Abdul Somad. Orangnya lucu tapi pengetahuannya luar biasa. Ya, itu luar biasa. Jadi kalau itu memorinya itu mungkin sudah terabai. Tapi kalau anak-anak kita seperti itu, beliau kan sudah contoh. Mungkin anak-anak lulusan SMA seperti apa. Tapi saya kira penting menghubungkan antara Al-Quran dengan hadisnya. Ya, hadis itu kan bisa perbuatan, perkataan yang Rasulullah diam. Baik ya, itu. Kemudian yang saya belum melihat standar pembelajaran, belum ada. Ya, proses pembelajarannya mau gimana? Daring, luring. Luring itu luar jaringan, daring dalam jaringan. Berapa persen luring, berapa persen daring? Nah, kalau ini nanti tidak ada pertemuan sampai bulan Oktober, berarti semua pembelajarannya harus daring. Kita koni guru nih, don beli pulsa orang. Bisa bayar nih, kalau sinyal kurang. Ya kan? Oh, kalau tidak berarti di sekolah kita agar guru bisa mengajar dari sekolah. Di sekolah ada pulsanya, ada sinyalnya. Itu loh, ada jelas. Orang gunung iso, bocah ra iso. Banyak. Pak, saya sudah memanjat genteng loh Pak. Sampai dia memanjat genteng baru dapat sinyal. Orang tua nega pakai bantal, makan, minum ya. Itu. Kita boleh dulu ngomongnya tinggal rumah. Ya, jadi itu standar pembelajaran. Seperti apa standarnya? Nah, misalnya active learning. Gimana aktifnya? Guru biologi standar pembelajaran terbaik adalah berinteraksi dengan objek. Nah, dalam kondisi COVID pembelajarannya online gimana caranya? Itu tadi ditanya RPP-nya gimana? Pak Menteri bilang RPP itu 1 halaman saja. Apa itu guru sudah pernah melihat RPP 1 halaman belum? Belum. Nanti melu seminar saya itu besok tanggal 16. Itu ada RPP 1 halaman. Ada tujuan, lalu ada hipotesis. Kalau anak SD hipotesisnya sudah ditulis. Cacing dapat melihat cahaya. B. Cacing tidak bisa melihat cahaya. Centang salah satu. Hipotesis seperti itu anak SD. Tidak ada, tinggal pilih. Lalu kegiatan pembuktian, nah digambar. Ya kesimpulan, cacing dapat melihat cahaya, cacing tidak bisa melihat cahaya. Dicetak. Terus rampung 1 halaman. Ini belajar tenanan. Gurunya kalau di pertemuan itu, anak-anak kerjakan cacing, nah, taruh di kertas. Taruh kertasnya di telingamu, yang ditaruh kertasnya. Gimana bunyinya? Set-set apa kresek-kresek? Kresek-kresek. Nah, saya tengok pakai dulu. Oh, saya tahu dulu. Cacing punya rambut. Oh, iya.
Penting ya. Nah, ya, jadi ini sistem pembelajarannya belum ada. Termasuk daring, luring, ya, blended learning mungkin. Gimana blendednya? Sebelum ada blendednya, kalau mau blendednya itu awalnya daring, nanti dikeluarkan. Kalau sudah tidak COVID, maka ada face to face learning. Itu namanya blended. Berikutnya, standar penilaian itu kalau ngomong apa ya? Ini nggak tahu di situ. Iya, benar. Ini masalah jiwa malah ingat. Ada sudah disampaikan itu KKM-nya 75. Ya. Guru-guru kan pinter. Soalnya dari gampang, ini kan 75 capek. Tidak boleh begitu. Kita harus standar nasional. Ini yang bagus. Dua tolong soalnya itu. Kita kamu tahu standar 75 bisa. Ini tentu ini didasarkan atas hasil penilaian sebelumnya. Kalau dulu nggak bisa mencapai dengan soal yang seperti itu, ya dikurangi. Pokoknya saya ini zaman COVID kemarin semua turun, nggak ada yang naik. Program belajar semuanya turun. Yang naik itu adalah listrik. Kalau dari bisa menggunakan Google Form itu bisa yang pilihan ganda, bisa yang isian, anaknya mengisi di situ. Bapak Ibu harus mulai terbiasa dengan seperti itu. Nanti ada ujian mungkin tengah semester 2 kali, ada ujian akhir semester 1 kali, dan itu Bapak Ibu harus rajin mengoreksi. Sebab kalau tidak, kayak saya ini sering nggak rajin, itu akan numpuk. Itu mengoreksi jantungnya berdebar dengan isian loh. Ya. Nah, ya ini kalau yang di itu ya di standar penilaian yang sampai kepada apa namanya tadi kriteria ketuntasan belajar yang maunya, ya itu ada standar penilaian. Jadi kurikulum isinya 4, standar tujuan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Isinya nomor utama waktu itu 4 aspek itu. Itu tolong dituangkan di sini. Problemnya lain formatnya pemerintah apapun yang buat Itu turun tadi Mas Ranto yang bawa. Itu bisa diberi contoh gitu. Nah, itu ya yang di sini di tentang ini saya kira informatif juga saya cenderung tentang saja. Ya, tapi masukan saya di tadi. Saya kira ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai dari ceritanya Bapak yang kalau masuk air di Taman Jurus sendiri keluar air sendiri. Saya pernah di kebetulan teman-teman dari berbagai provinsi datang. Itu ada teman dari Maluku yang begitu masuk, airnya nggak segera keluar. Dia tidak tahu bagaimana caranya biar air keluar. Setelah lama air nggak keluar, kemudian dikumpuli. Jadi ternyata masih ada problem.
Baik Pak, saya mencoba melihat dari aspek yang lain nanti seperti yang diberikan oleh Pak Salam. Saya mulai dari halaman 115. Di 115 itu di kurikulum 13 ada 3 aspek yang patut kita perhatikan. Kalau disebut SKS itu pencapaian oleh madrasah atau oleh kelas atau oleh siswa. Kalau kita menurut Permendikbud nomor 20 itu pasti kalau siswa menyelesaikan pendidikannya di lembaga madrasah maka dia mencapai. Kalau di halaman 15 itu kan ada KI, Pak. KI itu siswa mencapai atau menyelesaikan pada pelaksanaan. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan maka rumusan KI antara kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 akan berbeda. Rumusan KI pasti sama untuk kelas yang sama untuk mata pelajaran berbeda. Tapi rumusan SKL mesti sama untuk semua kelas. Karena SKL itu penyelesaian tingkat jenjang, sementara KI itu penyelesaian tingkat kelas, lalu mata pelajaran penyelesaian tingkat KI. Oleh sebab itu menurut saya ketika berkaitan dengan 4 aspek yang disampaikan oleh Pak Salam tadi, salah satunya adalah aspek tujuan. Mungkin bagus kalau bagian ini disampaikan tentang SKL. Karena SKL itu adalah ukuran keberhasilan siswa pada jenjang Kemudian yang kedua, tadi Bu Pengawas sudah memberikan 30 aturan ya Pak. Tapi saya melihat satu hal yang begini. Di halaman 4 itu kan ada Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Itu salah satu yang disampaikan oleh Ibu tadi, kenapa tidak mencantumkan memproduksi tahun 2016. Karena perbedaannya Permendikbud ini kan hanya dua ada 2 mata pelajaran yang ditanggung. Nanti kalau kita tidak pakai nomor 37 maka guru TIK tidak masuk pembahasan itu. Guru TIK tidak ada pembahasan di 24. Ini sama dengan kasus di halaman 15 nomor 18. Di Permendikbud 100 di KMA 183 2019 itu betul-betul madrasah ini mau pakai itu atau tidak. Ini tantangan bagi kita semua, berarti kalau pakai 183 2019 berarti standar yang digunakan adalah harus ada perubahan dari RPP yang lama, dari silasi yang lama. Jangan-jangan ini mata pelajaran agama yang masih merujuk kepada PKMA 165 2014, sementara yang dipakai adalah 183 2019. Itu artinya tantangan bagi guru untuk senantiasa menyesuaikan. Jadi artinya yang 24 2016 tadi masih lama untuk mata pelajaran umum masih lama, sementara yang diperbarui adalah untuk mata pelajaran. Sejujurnya kedua-duanya disesuaikan 24 2016 dan 37 2018 juga sekaligus KMA nomor 165 2014 sekaligus juga menunjukkan 183 2016.
itu membuat. Pertanyaan selanjutnya adalah begini, Pak. Apakah kurikulum ini akan dipergunakan terus atau dipergunakan hanya sebatas kalau pandemi masih berlangsung? Tadi yang sebenarnya Pak Selamat itu berkaitan dengan proses pembelajaran. Apakah masih pakai daring atau pakai Zoom? Kalau hanya dipergunakan selama terjadi pandemi ini, berarti seperti akan kembali kepada kurikulum yang benar. Oleh sebab itu, yang disampaikan oleh Pak Selamat tadi menurut saya tepat karena kedua-duanya harus ditunjukkan. Mungkin selama pandemi ini berlangsung kita pakai daring. Tetapi begitu pandemi selesai, kita kembali ke UTI misalnya. Karena pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berlangsungnya. Oleh sebab itu, ketika kita mempergunakan kelas 10 untuk dengan sistem SKS itu adalah sebuah tantangan tersendiri. Apakah SKS yang kita lakukan itu model open atau setengah open? Model open itu begini, mata pelajaran kita cantumkan semua, lalu siswa kita biarkan mengambil mata pelajaran apa, terserah. Atau setengah open itu begini, mata pelajaran seperti kelas paket kemarin, tetapi siswa kita beri kesempatan untuk menambah mata pelajaran lain. Kalau misalnya paketnya itu adalah 30, berapa? Biasanya 51 per minggu. 51 per minggu itu penting. Apakah siswa itu diberikan kesempatan untuk menambah karena nilai dia, atau ini baru semester pertama kan mesti paket. Nah, nanti ketika misalnya kelas 2 atau kelas 1 semester 2, apakah siswa yang memiliki nilai baik itu diperbolehkan mengambil SKS lebih banyak daripada data. Nah, ini sebuah proses yang memerlukan aturan lebih banyak dan kesiapan lebih banyak. Kesiapan dari gurunya, kesiapan dari TU-nya, atau kesiapan dari misalnya adminnya. Oleh sebab itu, tadi berkaitan dengan pertanyaan saya, mau dipakai atau mau dipakai terus atau tidak, itu sebenarnya yang lebih banyak berbuat sebenarnya adalah begini. Misalnya KTP, sementara yang bersifat umum, yang itu di dokumen kurikulumnya akan tetap. Apakah itu berkaitan dengan KKN-nya, apakah itu berkaitan dengan strukturnya, apakah itu berkaitan dengan proses pembelajarannya, apakah itu dengan proses penelitian dan sebagainya. Oleh sebab itu, tantangan paling besar adalah dimintakan kepada guru untuk melakukan. Oke, di halaman 154. Saya edaran tentang tahfidz itu, Pak. Ini yang selama ini sangat mengganggu pikiran saya. Kalau siswa kita harapkan bisa tahfidz, berarti kan gurunya bisa minimal membaca. Kalau siswanya bisa membaca, berarti gurunya kan bisa membaca. Kalau gurunya bisa membaca, berarti pengawasnya lebih naik. Lalu bukan tidak tahu di saya menemukan ada pengawas madrasah yang tidak begitu fasih membaca Al-Quran. Itu iya. Kalau mau buktikan saya buktikan. Jadi begini, bagaimana dari atas itu menuntut begini, siswanya harus bisa membaca, kok yang atasnya tidak bisa membaca itu kan lain sekali. Waktu menurut saya.
Oleh sebab itu, kalau ada kondisi semacam itu, menurut saya, mumpung Pak Fauzi misalnya itu, suatu ketika ada proses penarikan atau satu ketika ada proses rekrutmen pengawas, salah satu yang diujikan itu baca Quran. Menurut saya, sebab saya menemukan ini ada, saya tidak peduli loh. Pokoknya apa guru umum, apa guru agama, pokoknya Islam, guru madrasah. Menurut saya itu kedua-duanya juga harus bisa. Saya nggak peduli guru umum, guru agama itu kesalahan lain. Pokoknya Islam gitu. Orang Islam itu masih baca Quran, gitu. Oleh sebab itu, saya harapkan kalau ada rekrutmen pengawas itu salah satunya tes betul-betul bertahu. Jangan sampai terjadi yang biar nanti edaran bidang pendidikan madrasah nomor B tahun 2006 tentang praktis. Kalau saya menemukan ada banyak madrasah-madrasah yang siswanya itu sudah luar biasa. Siswa-siswa kita sudah sangat luar biasa. Oleh sebab itu, yang juga yang orang-orang di atasnya siswa seyogianya itu bisa lebih bagus. Bapak Ibu sekalian, mungkin catatan saya terlalu sedikit. Tadi sudah banyak kali disampaikan oleh Pak Taman Suryanto. Dan yang saya berikan hanya beberapa hal itu. Ya, Pak, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja apa yang sudah saya beri tanda itu sebenarnya karena saya dengan vokalis sama-sama pengawas sehingga mungkin banyak kesamaan gitu. Tetapi yang jelas untuk yang pertama halaman 15 itu memang belum dicantumkan KM 183 dan 184, tetapi untuk 184 masih ada di halaman 114 yang sudah ada. Semoga nanti kita diberikan. Kemudian yang kedua yaitu halaman 16 itu mau tidak mau mayoga itu harus ada keterangan. Karena apa? Karena sejak dulu mayoga itu tahunya Man Yogyakarta 3. Untung di kota itu hanya 2 man. Kalau nanti muncul ada 3 man, mana repot nanti. Kita sudah mau kemana-mana itu mayoga. Nanti kalau di kota ada man yang ketiga, nanti tahu-tahu masuknya kan. Itu. Mayoga, kalau yang dulu Man Yogyakarta 3 kan sekarang sudah diganti Man 3 Sleman Yogyakarta Braga. Nah ini loh, ini sama tidak masalah, tetapi harus dijelaskan di awal. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk itu muncul mayoga. Itu di Zoom. Oh, oke. Kemudian juga di halaman 18 itu sejak dulu sudah ngetren itu adanya ultra prima, ya.
Kemudian sekarang ditambah wawasan lingkungan. Itu bagaimana usul ini? Bagaimana kalau kita ganti ultra primaku? Ultra primaku tidak masalah. Jadi punya itu adalah berwawasan lingkungan. Jadi di sini ultra prima dan berwawasan lingkungan. Sekarang dijadikan satu saja, ultra primaku. Punya itu lingkungan. Kemudian branding halaman 19 itu ada branding. Brandingnya adalah madrasah para juara. Yang namanya branding itu sangat-sangat penting. Satu contoh, sama-sama produk dari Unilever, tetapi karena brandingnya adalah sabun pemutih wajah, sehingga semua wanita banyak yang membeli sabun pemutih wajah itu, walaupun juga habis berapa box tetap tidak putih-putih wajahnya. Tetapi karena brandingnya begitu, sama-sama ada yang brandingnya itu sabun kecantikan bintang-bintang film, ada yang sabun kesehatan keluarga, itu sama-sama merek Unilever, tetapi brandingnya hebat sehingga masyarakat bisa masuk. Lah ini branding ini ditanyakan kepada guru bahasa Indonesia yang baik itu madrasah para juara atau madrasahnya para juara. Ya kan misalnya Mantika Sleman adalah madrasahnya para ya, kok ganti nyanya kok hilang? Nah, kemudian halaman tadi halaman 114 sudah ditulis itu nomor 1. Siswanya ya. Halaman 122 di sana tertulis literasi Al-Quran kolom Berlin. Ya, kolom Berlin itu sebaiknya ditulis saja literasi menulis Al-Quran 30 juz. Jadi tidak ditulis kolom Berlin, tetapi ditulis atau di dalam kurung juga tidak apa-apa menulis Al-Quran 30 juz. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Selamat tadi, tahqiqnya apakah Al-Quran saja? Nah, karena di sini sudah ada tahqiq tematik. Di tahqiq tematik itu sudah ada Quran, sudah ada hadis. Sehingga di dalam kurung saja Al-Quran dan hadis. Begitu. Jadi bisa betul. Tentang apa namanya, tentang gathering dan luring itu tadi disampaikan dimasukkan sinematika. Sebenarnya di awal Pak Toha sudah menyampaikan bahwa kurikulum kita ada 3. Nah ini yang diperlukan di sini kurikulum yang khusus SKS. Jadi nanti yang gathering luring itu berdasarkan KMA, berdasarkan Dirjen Pendis nomor 2791 itu dimasukkan di kurikulum darurat. Karena kurikulum darurat ada nanti dimasukkan di sana. Sehingga nanti kita tidak perlu ini kurikulum selama darurat apa tidak. Nah, kalau ditanyakan pas kurikulum darurat, ya kita tunjukkan kurikulum darurat. Kalau yang sudah mudah-mudahan langsung sudah normal lagi, ya kita tunjukkan kurikulum yang normal ini. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian masih oke, PTSP PAT tadi sudah disampaikan oleh Pak Gunaris. Oke, saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti dan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul semua yoga bisa membanggakan para Juara. siswa maupun masyarakat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya karena lama nggak koreksi langsung, ternyata banyak kesalahan redaksi yang. Jadi maksudnya gini, yang pertama itu nanti tata tulisnya banyak yang harus diperbaiki betul. Termasuk yang kedua, ada beberapa komposisi yang mungkin perlu dipertimbangkan. Ketika bicara landasan hukum, itu kan sampai dua lama. Landasan sosiologis dan dasar kalimat itu. Ya, jadi mungkin ada sedikit perimbangan. Ini nanti akan dibaca secara masukan dia di upload kan dibaca oleh semua orang. Dan mungkin hal-hal yang seperti termasuk juga tadi bahwa dasar landasan hukum undang-undang nomor yang diskriminasi itu mungkin tentangnya perlu ditulis. Ya, jadi tentang kemudian yang kecil-kecil itu tapi itu nanti akan banyak menjadikan. Terus yang kedua mungkin juga nanti tentang tadi secara urutan tadi. Jadi memang kadang-kadang kita kalau sudah hati-hati, kadang-kadang edaran itu mengalahkan keputusan. Itu kan saya kira kalau kita membuat bicara tentang lembaga aktif. Nah kemudian juga di sini saya sudah tak tulis semua, jadi mungkin karena tergesa-gesa ya, jadi tata tulisnya memang hampir semuanya perlu diperbaiki juga. Terus yang lebih penting lagi, saya kira ya itu tadi kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Robert itu, ini kan semester ini mungkin sampai semester depan SKS dengan kondisi yang pandemi itu ya. Tapi kan kalau kita mau bicara tentang kurikulum kita kan lebih jauh ke depan. Bagaimana dalam kondisi yang normal itu. Nah, jadi kalau saya tidak banyak karena waktunya jadi, tapi ini sudah semuanya sudah saya kasih coretan-coretan atau mungkin bisa disampaikan kepada, termasuk juga itu tadi apa tata tulis yang perlu diperbaiki. Bahkan dari simpel aja, nulis Al-Quran dan As-Sunnah itu yang kita mau pakai apa? Jadi supaya nanti standar kita, supaya nanti ada kesamaan. Saya kira saya dapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terhormati kepala bapak-bapak yang reviewer atau banyak reviewers review, kemudian bapak ibu guru dan ada wali dan wakil khusus ibu asli kurikulum yang akan mereview regulasi dengan apa yang ada di dalam ADSP ini. Yang perlu saya sampaikan, saya ingin menjelaskan tentang yang dimaksudkan di sini di halaman 1 dan 22, monggo nanti dijelaskan. Jadi tentang takfir, sejarahnya takfir itu sesungguhnya karena lulusan dari madrasah aliyah, karena saya melakukan survei, 50% belum bisa baca Quran. Maka kemudian waktu kami di Gunung Kidul kami resah terkait dengan itu. Mau digerakkan PPI ya keren, maka kemudian diprogramkan namanya takfir. Harapannya adalah berani menghafal dari PPI tuntas.
Kemudian pada perkembangannya luar biasa karena program aktif, akhirnya pada melakukan itu dan insya Allah PTI lebih baik dari sebelumnya. Pada tulis Al-Quran menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ini yang di mana mas? Berjalan 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Ternyata pertemuan yang sebagian besar berat untuk melaksanakan aktif misalnya menghafal 5 juz. Realitasnya kalau harus lulusannya itu kompetensinya itu menjadi berat. Maka untuk di Sleman kemudian kita komunikasi antar kepala madrasah lembaga UKM, ada standar minimal hafalan yang harus dikuasai oleh lulusan madrasah di Sleman, MI, MTS maupun MA, juz 30 minimal. Juz 30 harus hafalan. Untuk prosesnya selama 3 tahun harus dikuasai juz 30 minimal. Jadi kalau kemudian hafal 25 juz tidak apa-apa. Minimal yang juz 30. Kemudian disertakan namanya tahfidz tematik. Tahfidz tematik itu adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang ada di dalam maqal PKI itu dikumpulkan, itu kemudian dihafal. Dibaca terus-menerus, dibuatkan bukunya, modulnya sudah saya siapkan. Jadi Pak Slamet menanyakan ke saya, sudah langsung saya kasih modulnya Pak Slamet. Al-Quran dan hadis itu. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dijalankan untuk pembelajaran itu pakai tematik. Nah, terkait dengan target yang dilakukan oleh kantor wilayah dengan memasukkan menjadi intra, targetnya itu intra, mudah-mudahan target dari kantor wilayah berapa itu bisa dijalankan. Kemudian yang tematik itu harus dijalankan. Apa sih dikuasai 50% pun tidak ada masalah. Karena akan membantu mapel PKI menjadi lebih baik. Jadi ketika uang BN, insya Allah akan lebih baik. Karena yang diujikan adalah terkait dengan mapel PKI. Terus yang kedua, literasi menulis Al-Quran 30 juz. Ini harus dilaksanakan menulis Al-Quran 30 juz. Kalau bagi guru maupun kalau bagi siswa begitu lulus dari madrasah di Sleman harus menulis Al-Quran 30 juz. Satu di antara metode dari 1000 metode itu adalah kologen. Satu di antara metode yang lain ya silahkan dulu. Yang penting menulis 30. Kalau dengan metode kologen, satu halaman itu 15 menit selesai menulis. 15 menit, jadi persoalan komitmen saja kan. Mau di rumah, mau di madrasah, mau di awal pelajaran, mau di akhir pelajaran, mau seperti apa terserah. Tapi berkomitmen menulis Al-Quran. Dan Al-Qurannya itu ada 620 halaman. Dan makanya 20 halaman sudah diselesaikan dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun. Hari ini Bapak Ibu saya laporkan kepada para pengurus komite di Sleman itu sudah ada 5.250 orang yang terdaftar dalam daftar kami di Hikmat yang proses menulis Al-Quran 30 juz. Yang sudah selesai 10 juz pada tanggal 26 Juli kemarin itu ada 800. Nah tadi ada tambahan sudah ada sekarang itu yang menulis ada sekitar 1.112. Masih dipantau Pak Taufik. Maka nanti mudah-mudahan dari panitia juga akan muncul lebih banyak. Di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, kemudian dengan program yang luar biasa seperti itu, kita di Sleman mengambil kebijakan sebaliknya. Terus kemudian yang tradisional zaman batu, menulis secara manual Al-Quran. Karena itu nanti akan menjadi goresan-goresan yang saya kira menurut amaliyah kita itu diakui satu sesuatu yang penting. Karena menggores huruf Al-Quran dalam satu kertas berjumlah 66.666
Jadi saya kira ini saya menjelaskan tentang ini nanti bisa dijelaskan di dua itu. Terima kasih, itu saja tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Fauzi, kepada Bapak Dr. Selamat Suyanto, kepada Bapak Hajogo, kepada Bapak Amin Gadrasi Putro, dan selanjutnya untuk yang terakhir kami mintakan dengan hormat pada yang terhormat Ibu Kepala Seksi Kurikulum Kesiswaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Anita Isdari SPDN. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak yang kami hormati Bapak Ibu pengurus komite, yang kami hormati Bapak Kasih, yang kami hormati Bapak pengawas, Bapak Kepala Madrasah serta rekan-rekan tim pengembang kurikulum dan teman-teman seluruh pegawai atau ada orang tua siswa dan perwakilan siswa mungkin. Alhamdulillah hari ini mohon maaf ya saya selesaikan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin tidak banyak. Yang pertama, karena tahun ini Mantiga Cemat ini menjalankan program sistem SKS, maka ada dua KNSP yang disusun. Jadi karena saya berbeda, insya Allah sudah ada. Jadi KNSP kemudian KNSP program SKS. Karena untuk satu yang dari dijalankan SKS ini untuk kelas 10. Kemudian yang kedua tidak penting tetapi kebiasaan dan kadang masih salah madrasah kalau depan ini kurikulum langsung madrasah alim karena tingkat satuan pendidikan itu yang reguler sudah selesai ya Pak ya, selesai. Saya tidak bisa mereview karena belum bisa saya baca. Hanya sedikit karena saya yakin Bapak Ibu Bapak sudah memberikan aktivitas. Hanya ini perlu diperhatikan tentang prinsip pengembangan KDSP maupun pada biasanya ada indikator pengembangan maupun tidak hanya pada teorinya saja, tetapi langsung di bawah kalimatnya itu implementatif di Mantiga Sleman. Sehingga beragam terpadu kurikulum dikembangkan memperhatikan keragaman dan yang dilakukan Mantiga Sleman apa dengan ini. Ini kan panduannya sebenarnya. Kemudian ada implementatif kalimat yang harus muncul. Relevan dengan kebutuhan kehidupan misalnya. Maka madrasah ini melakukan pengembangan apa yang relevan dengan kebutuhan kehidupan. Jadi ini kan baru sebatas teorinya. Kemudian selanjutnya ada perlu ditambahkan tentang indikator. Tetapi indikator yang akan dicapai dan masuk itu indikatornya apa? Sehingga guru akan memahami capaian apa yang akan harus dituntaskan. Ultra prima dan kawasan lingkungan ini capaiannya apa indikatornya? Religius ini misalnya orang sudah religius kan macam-macam mau sampai apa itu ada di sana. Kemudian sedikit menanggapi tentang tampil dari Bapak Kasih, saat ini baru direview tentang capaian target karena setiap kalau yang kemarin sudah harus 2 GIGA
SMI, MTS, MA, ternyata masuk MA itu ada beberapa juga dari sekolah non-muslim. Kemarin terjadi sempat di salah satu madrasah masuk itu ternyata mualaf dan baru aja masuk. Sehingga betul-betul diajari dari awal tidak hanya matrikulasi, kalau matrikulasi kan diulang, ini benar-benar dari nol. Jadi akhirnya itu terjadi, bahkan ada yang dari Bali itu satu rumah baru aja mualaf sudah dihidupkan di madrasah. Nah inilah yang kemudian kami evaluasi termasuk cara ya. Kalau itu kan kalau misalnya satu juz MI, dua juz di MTS, ya kalau urutan MI, jadi nanti akan ada yang dilakukan pertama adalah tes sejauh mana anak ini, jika nanti program ini akan disesuaikan, ada progres tetapi tidak kemudian berurutan satu juz di MI, maka di MI kemarin sempat Iki kan soko jepit dulu, Pak Supri kayak gini jepit dulu. Makanya Pak Supri tak Pak, itu informasi kan nembeng jepit reguler 1, 2, 3 belum. Lah jenengan sing nge-share to Pak Supri nih. Wis ki. Ya orang share Pak Pri. yang belum bisa membaca Iki sama buka rata mbok di-share wae. Bisa minta info. Server. Kira JP siji. Sing di-share Pak Supri ku ning JP piro? Madrasah akademik yang kelasnya akademik